Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sesuatu yang cantik banget tampilannya dan aku jamin semuanya suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan sebuah panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa dan tanpa warna. Kita masukkan ke dalam pancinya, lalu di sini aku juga menambahkan 120 gram gula pasir. Kita campurkan menjadi satu di dalam panci, lalu ini akan kita aduk sampai kedua bahan ini tercampur dengan rata. Setelah itu kita tambahkan dengan 1 liter air atau sebanyak 1000 ml. Nah ini gelas takarnya 500 ml, jadi aku 2 kali siram ya teman-teman. Setelah airnya masuk, kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Dan kalau sudah, ini akan kita masak di atas api yang sedang. Kita nyalakan apinya ke api yang sedang ya teman-teman. Kemudian sambil dimasak, boleh sesekali kita aduk sampai nanti larutan agarnya ini benar-benar mendidih. Kurang lebih setelah mendidih hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah benar-benar mendidih dan beruap banyak gitu. Kita matikan saja apinya, lalu diaduk terus sampai uap panasnya ini hilang. Setelah api kompornya kita matikan, ambil lagi gelas takar, ini akan kita pisahkan 500 ml larutan agarnya. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian, yang larutan pertama ini kita pisahkan di gelas takar dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini ada 2 bagian, 500 ml masing-masingnya. Jadi yang pertama kita sisihkan dulu, sedangkan yang di panci ini akan kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis putih. Kita masukkan semuanya, kurang lebih sekitar 40 gram ya teman-teman ini susu kental manisnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini warnanya putih ya teman-teman, jadi putih bersih gitu. Kalau sudah, ini akan kita sisihkan dulu karena kita akan mengerjakan bagian yang berwarna merah dulu. Nah, untuk 500 ml yang ada di gelas takar ini akan kita tambahkan dengan 1 sendok teh pasta stroberi atau secukupnya, atau kalau misalnya warnanya kurang pekat boleh ditambah lagi takarannya. Intinya kita ingin mendapatkan hasil merah yang cerah gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pasta stroberi, boleh diganti dengan warna makanan warna merah cabai ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi warna merahnya benar-benar menyala. Kalau sudah, ini boleh kita sisihkan dulu sampai uap panasnya benar-benar hilang. Sekarang kita siapkan dulu cetakannya atau wadahnya. Di sini aku pakai mika yang paling kecil teman-teman. Ini ukurannya 6C atau XS. Jadi ini paling kecil. Jadi ada yang lebih kecil di antara yang lebih kecil. Gimana tuh? Pokoknya aku ambil yang size paling kecil ya teman-teman. Ini kita susun dulu di atas meja yang datar. Agar yang warna merah ini sudah uapnya hilang, jadi nggak boleh kita tuang dalam keadaan yang masih panas banget karena nanti bisa menyebabkan si mika ini melewat atau leleh ya teman-teman. Jadi pastikan si agar ini sudah panasnya hilang, jadi hangat-hangat kuku. Kalau sudah, ini akan kita biarkan sampai benar-benar set, kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah agar yang berwarna merah ini benar-benar set, jadi tadi aku diamkan kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian ini akan kita belah menjadi 2 sama rata. Jangan miring kalau bisa, jadi benar-benar lurus pembagiannya. Boleh dilakukan dengan cara yang pertama seperti ini, jadi tinggal digaris saja menggunakan pisau, lalu dikeluarkan. Dan kita akan kembalikan lagi ke dalam wadah mikanya, tapi hanya sebagian saja. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Setengah bagian di mika 1 dan setengah bagian lagi kita letakkan di mika yang baru dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi setengah bagian kita letakkan di mikanya. Atau kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil yang lebih rapi, lebih rata, lurus bagiannya, tidak mencong gitu ya, tidak miring, teman-teman boleh keluarkan semua agar warna merahnya seperti ini dan letakkan di atas tangan, kemudian tinggal dipotong saja menggunakan pisau di bagian tengahnya. Jadi kalau pakai cara yang kedua ini, insya Allah hasilnya akan lebih rapi dan lebih lurus ya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, jadi kita pindahkan setengah bagian ke dalam mika di bagian atas gini, dan yang setengah bagian lagi kita letakkan di mika yang baru. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kurang lebih ini hasilnya jadi sekitar 24 pieces ya teman-teman.
Oke lanjut, ini yang warna putih, dia sudah set, sudah keras, kita akan panaskan lagi, kita akan cairkan dengan menambahkan kurang lebih sekitar 30 ml air. Jadi air ini berfungsi supaya nanti bisa lebih mudah dalam proses peleburan lagi ya teman-teman. Jadi kita cairkan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil dibantu aduk-aduk seperti ini. Siapa nih teman-teman yang belum tahu kalau misalnya agar-agar itu ternyata bisa dilelehkan kembali loh ketika dia sudah beku gini. Nah ini dia contohnya, jadi tadi masih dalam keadaan yang sudah set dan beku, tapi ketika dipanaskan lagi dia bisa mencair kembali seperti ini. Nah ini kira-kira kalau sudah, boleh kita matikan langsung apinya, tidak perlu sampai mendidih, karena tadi yang pertama sudah mendidih ya teman-teman. Jangan lupa ini uapnya kita hilangkan dulu supaya nanti mikanya tidak melewat atau meleleh ya. Kita angin-anginkan dulu ya. Kemudian ini agar-agarnya sudah aku pindah ke gelas takar supaya nanti bisa lebih mudah. Dan masukkan secukupnya ke dalam mika yang sudah berisi potongan agar berwarna merah. Jadi untuk meletakkan cairan warna putih ini usahakan jangan sampai melebihi tinggi dari agar warna merahnya ya. Supaya nanti dia tidak melewati batas dan tetap rapi di garisnya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, agar-agar merah putih yang warnanya cantik banget, tampilannya cantik banget, menyala banget ya teman-teman, seperti bendera merah putih kita. Untuk hasilnya dari satu resep ini aku mendapatkan sekitar 24 pieces. Hasilnya lumayan banyak dengan takaran dan dengan modal yang lumayan tipis. Setelah didiamkan sekitar 2 jam ini sudah benar-benar set, dan kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan boleh di strapless dan ditempelkan dengan stiker yang lucu untuk menambah nilai jualnya dan mempercantik tampilannya. Nggak hanya tampilannya nih yang cantik teman-teman, tapi rasanya juga enak karena ada perpaduan dari susu kental manisnya, gula, kemudian ada dari pasta stroberi, dan lembut banget. Pokoknya aku jamin semua yang makan ini pasti suka. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka dengan hasilnya. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.